Mas. Iya. Anda pengacara Bu Vera ya? Yes, betul. Berarti Anda akan berhadapan dengan Natasha, pengacara suami Bu Vera. Yes, betul lagi. Anda sudah tahu bagaimana cara mengatasi Natasha? Belum. Oke, saya kasih tahu. Pertama, jangan pernah beradu argumen, apalagi mengenai hukuman dasar. Karena Natasha sudah sangat hafal. Itu di luar kepalanya. Ya, terus gimana caranya? Pancing emosinya. Pancing emosi. Dikata-katain. Smackdown. Terserah. Bawa masalah pribadi Natasha. Karena dia sangat sensitif. Apabila masalah pribadi dibawa-bawa, dengan itu kesempatan Anda buat masuk. Karena kalau Natasha emosi, konsentrasinya akan berantakan. Itu detik-detik dia kalah. Oke. BTW, Anda ini siapa ya? Kok bisa tahu kelemahan si Natasha itu? Saya pengacara yang biasa menghadapi Natasha. Menurut saya semua pengacara itu rival. Walaupun saya sama Natasha itu teman. Oke. Makasih. Halo. Tapi udah ya. Kenapa, Be? Oh, iya. Yaudah, ntar Alif terus deh. Duh, iya. Yaudah, waalaikumsalam. Kok hilang? Jangan-jangan... Ih. Selamat siang. Alah, nggak nyampe. Perkenalkan, saya Parlin Sugiharto, SH. Saya pengacaranya akan mendampingi Bu Vera. Saya Natasha, saya pengacara Pak Karyo. Walaupun di sini kita rival, tapi saya berharap kita bisa bekerja sama supaya proses mediasi ini tidak berlarut-larut. Tapi mediasi ini adalah satu proses penting dalam proses sidang perceraian loh. Iya memang, tapi pada prakteknya proses mediasi hanya sebagai formalitas. Membuang-buang waktu dan energi. Jadi buat saya yang penting itu adalah pembagian harta gonogini yang jelas. Saya tidak sepakat kalau ini. Gini, coba Anda dengarkan dulu. Kalau tidak paham, saya bacakan apa itu mediasi sedetil-detilnya. Nah, sebentar. Betul. Saya bacakan ya. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator. Ciri utama proses mediasi adalah Perundingan yang esensinya sama dengan musyawarah atau konsensus, titik. Sesuai hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, koma, maka tidak boleh ada paksaan dalam menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung, titik. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak, titik. bisa sama ya. Hafalin sih, bikin males. Lis lama banget. Lis! Tadu siang nih. Buset, kopi panas bilang kek. Lis! Gak jadi kali dah. Sedap. Kang Lilis, Akang datang. Akang kaki lu pengkang. Ngapain lu kemari? Aduh, lu ngapain ada di sini ha? Makan kagak? Hah? Makan. Yang nongkrong doang. Sekarang juga nggak makan apa gue ngerugiin lu? Tunggu anak lu ya, udah makan ya? Kecil kaya, makan nunggu anak. Lagu kayak anak muda. Kontrakan lu dandanin no. Po,
be? Nyari abang. Lagu kayak orang gede sama bini takut. Aku pilih sorry. Hari ini aku pilih. Bangsa boleh itu. Saya lah ketemu Malaysia. Ha? Muka lu pucat. Mau putih? Itu. Lama amat sih. Ini udah selesai, Pak Haji. Ya udah berangkat. Mau kemana tuh, Pak Haji? Ya ini anak pakai nanya nganterin catering ke tempat anak gua soal di Bekasi. Oh, yang nganterin itu Inaya. Saya mah nggak usah ikut. Emang kalau itu kenapa? Yang jaga warung siapa? Ya udah dah. Sebentar ya. Ada yang... Kado Rejo lah. Lagi siapa juga mau jalan sama lu? Bobok tapen anak kali Dia ini. nangis tuh. Aduh, tolong undang-undang. Aduh, kasihan. Empok. Ini abang di sini. Bos apa? Gini dulu. Mana? Jadi bagaimana? Kita sepakat untuk mempercepat proses mediasi? Kenapa sih saya harus selalu mengikuti kemauan Anda? Saya tahu Anda itu cuma mengandalkan popularitas ayah Anda dan kecantikan Anda doang. Ya toh? Anda tahu nggak kalau gagasan yang barusan Anda sampaikan bisa saya jadikan suatu alasan untuk menuntut karena pencemaran nama baik dan melecehkan baik pribadi maupun profesi. Betul. Alah, itu aja emosi loh, pakai nuntut-nuntut segala. Bercanda ya. Saya nggak pernah bercanda kalau menyangkut masalah prinsip. Minta maaf atau aus sendiri. Mas Parlin, tunggu sebentar. Ini jadi gimana kelanjutannya? Lanjutannya apa? Yuk silakan dilanjut aja mediasinya tanpa saya. What the maksud sih, Mas? What the maksud? Mas, itu kan pengacara saya. Iya, tadinya. Tapi saya mengundurkan diri jadi pengacara Bu Vera. Saya tidak sanggup. Ya ampun, Mas. Baru juga 10 menit menghadapi Bu Natasha. Masa udah pesimis? Justru sebaliknya, Bu. Saya nih orangnya optimis. Nah, gitu. Optimis kalah dari Bu Natasha. Dia memang pantas mendapat julukan Ratu Perceraian Jakarta. Oh, jadi ini pengacara Mbak Vera kita tunggu-tunggu. Perkenalkan, Mas. Saya Alif. Saya mediatornya. Saya Parlin Sugiharto, SH. Oke, gimana kalau gitu kita bisa lanjutkan mediasi dalam ruangan? Mas Parlin, sorry. Ruangannya di sini. Ada gudang. Ini Mas Alif, dia sudah mengundurkan diri. Dasar pengacara amatir. Gimana maksudnya? Jadi gimana Mas Alif? Mau lanjut proses mediasi atau langsung sidang tuntutan? Sabar dulu Mbak Natasha. Kita semuanya ada prosedurnya. Kita harus ikutin itu. Oke? Bagaimana Mbak Vera? Apa Mbak Vera mau melanjutkan mediasi ini tanpa pengacara atau mungkin mau cari pengacara yang lain? Sepertinya saya butuh waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Jadi saya nggak bisa kasih keputusan sekarang. Nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Semuanya haknya Mbak Vera. Kita nggak bisa maksa. So ya mau gimana lagi? Saya putuskan mediasi hari ini selesai. Kita lanjutin besok. Oke, saya nggak akan protes karena itu kan memang wewenang Mas ya. Tapi klien saya akan tetap memenangkan gugatan cerai karena ya, walaupun ya waktunya jadi makin lama. But it's okay. See you tomorrow. Sabar Mbak, sabar. Maju, makanya maju. Jangan mundur. Ih, ya ampun.
Assalamualaikum, permisi. Ya, waalaikumsalam Mbak. Ini di sini formulanya isi dulu aja ya. Ntar dulu dikit lagi nih. Mbak, ini formulir apa ya? Itu kalau orang mau gugatan cerai mau apa kayak cuma di sini pokoknya isi dulu Mbak, itu aturannya begitu udah pokoknya dikit lagi. Mbak salah paham, saya teh kesini nggak mau cerai. Nikah aja belum. Saya teh mau ngasih tester sama daftar menu catering. Anuan gratis, makanan gratis Pak. Iya, Mbak, namanya juga tester. Iya sih. Pak Usman, nih makan gratis nih, Wildan, teman-teman. Sini Pak. Silakan Pak, cobain Pak. Jangan yang itu Pak, itu buat saya dong. Oh iya. Waduh. Oh iya. Enak nih gratis. Ya, itu tester buat Cobain ya. Ini nih bagi-bagi buat rakyat jelata. Makanan Yang gratis. akekah ya? Akekah kasulatan. Bang makannya ribet lu. Kebanyakan nanya, udah makan aja lu. Kayaknya ini enak dah. Saya boleh ambil 2 ya? kan kalau bisa satu-satu aja. Kan emang satu buat siang, satu buat malam. Gimana guys? Gratis lagi. Yuk. Mas Alif. Ini makan siang buat Mas Alif. Oh, aku dibawain juga. Waduh, makasih ya Nay. Oh ya, sorry Nur, kenalin. Ini Naya, tetangga saya. Nurnya Mas Alif, Nur Hayati Al-Qodri. Harus diwaspadain nih. Gimana masakannya? Oke, dan? Apa Mas Alif tadi Nur kurang dengar kalau di situ? Apa? Gimana makanannya Nur? Udah cobain? Makanannya sih kalau Nur lihat ya, secara presentasi sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau dilihat dari teksturnya tuh, tuh lihat tuh, keras banget kayak ban yang udah 3 kali divulkanisir gitu loh. Ah, lebay kamu Nur. Orang masakannya enak begini kok. Saya mau pesan ini ya. Tolong kamu kirimkan menunya nanti. Ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Ya udah tuh, Mas Alif. Nay pamit ya. Nanti kalau misalnya ada yang order, Mas Alif tinggal kabarin Nay aja. Ya udah, nanti aku catetin dulu siapa yang mau pesan. Nanti habis dari kantor, aku ke rumah kamu. Atur nuhun ya Mas Alif. Pak, terima kasih ya. Mbak, iya. Semuanya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya semua ya? Aman. Ya udah, jadi nanti kalau ada yang mau pesan, tinggal dicatat aja namanya. Siapa, Liv? Pacar kamu ya? Tetangga Pak Usman. Kan tadi bilang cuma tetangga, ya kan Mas Alif? Iya. Iya. Makanannya biasa. Nur, bahan vulkanisirnya oke? Sebenarnya sih biasa aja Mas Alif, tapi kan Mas Alif pernah bilang istri yang baik adalah yang tidak membuang-buang makanan, karena itu mubazir, makanya Nur makan. Udah 2 ya habis ya. Tanggung ah. Gak apa-apa kok. Jangan Mas Alif, Besok harus beli tapi. jangan ragu-ragu. Apa lihat-lihat tuh? Assalamualaikum. Salam Pak. Mas Alif. Masih catatan catering ya? Berapa Mas yang pesan? Ini ada sekitar 20 orang. 20? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak ya? Kan aku udah bilang, masakan kamu tuh juara. Pokoknya tinggal. Tahu udah tahu ya demen lagi. Alif! Apa sih, Be? Apa sih, Be? Masa antar gue pulang cepetan. Loh, Bapak bisa kesini sendiri.
Kok pulang itu dianterin sih? Kaki gua nih, asam urat. Ah, ya Allah. Ya udah sebentar nih, urusan dulu sebentar sama Ina ya. Ntar aja urusan jadi urusan penting gede daripada orang tua lu. Gak apa-apa, ambil aja babinya kasihan atau sakit kan? Sorry. Gak apa-apa. Iya ya udah. Lah udah jalan. Budak. Ininya sakit siapa? Ya babi yang dorong-dorong gimana? Lalu sih? jalan aja duluan kayak angkot. Ini teh perasaan aku aja apa gimana ya? Kenapa setiap Mas Alif kesini, Babe pasti ngajak Mas Alif pulang? Liwat tuh, elah dah. Kenapa sih? Tadi katanya sakit kakinya. Asam urat jangan suka dirasain, tambah tekuk. Tahu nggak? Aja dah. Bukan ngerjain lu kalau anak gua. Masa ngelawan aja kalau bilangin. Udah urusan juga. Urusan apaan lu? Itu masih nanya tadi. Gua mau nanya lu sekarang, jawab yang bener. Apa sih dia? Ada urusan apa? Sama anak si Lilis deket banget udah. Emang lu demen sama anak si Lilis? Ayo. Babe suka sembarangan. Enggak. Gua kan nanya doang, kalau demen katakan demen, kalau enggak katakan enggak. Enggak, gini nih Be. Alif cuma bantuin Inaya. Dia tuh mau ngasih masakan ke kantor Alif. Mau bikin catering katanya buat teman-teman Alif. Tapi lu demen sama anaknya kan? Ya kalau soal demen atau enggak demen ya urusan ntar lah Be. Kalau ketahuan orang demen sama kagak ketahuan buaya jangan dilembuin, udah paham. Kalau emang demen gak masalah. Anaknya buaya, bapaknya lembu. Bisa begitu. Kanyuti kali dua-duanya. Kagak, beneran kagak. Udah apaan sih? Bener. Emang kayak begitu. Emang kenapa kalau misalnya ayah juga demen sama si Inaya? Tuh kan ngaku kan? Ya, kenapa urusannya kenapa? Ya nggak apa-apa, maksud jangan di situ, masa berdua-dua di situ. Misalnya gue demen emaknya, lu demen anaknya, nggak boleh. Tunggu. Bapak demen siapa tadi bilang? Lilis, gue sih nggak demen namanya begitu, ala kecil, liwat sama gue mah. Apanya kecil? Gue iya. Udah, gue masuk dalam dulu ya. Ada itu orang tua. Kenapa lagi sih, Be? Ada yang lupa. Apaan? Burung gua belum dimasukin. Ya, jangan lihat kemari. Itu udah masuk. Bukan burung yang ini. Tuh. Ya nggak apa-apa, udah nggak pernah di situ. Makan kucing. Jutaan itu. Udah mau masuk. Lah iya pakai diajarin amat. Sampai nggak? Pak Karyo, ini sangat penting untuk dilakukan. Pak Karyo jangan terpengaruh sama omongan-omongan Alif yang bisa buat Bapak jadi ragu-ragu untuk menceraikan Mbak Vera. Itu dia masalahnya. Saya itu termasuk tipe orang yang mudah terpengaruh omongan orang lain. Apalagi orangnya baik, kayak Mas Alif. Iya, tapi Bapak harus berusaha keras, Pak. Bapak berusaha jangan dengarkan kata-kata Alif. Bentar, Pak, saya terima telepon dulu, Pak. Iya, Mbak. Halo, iya, Pak? Gimana caranya supaya gue nggak usah denger omongannya Mas Alif? Nah, ada caranya nih untuk ngatasin supaya gue nggak usah denger lagi omongannya Mas Alif. Iya, oke. Nanti aku ngomong sama dia. Oke, baik. Oke. Mulai sekarang saya nggak terpengaruh lagi omongannya Mas Alif. Oke, bagus. Jadi kalau misalnya Alif bilang, Pak, tolong pikir 1000 kali. Bapak jawab, saya udah pikir 2000 kali, gitu ya. Apa? Bapak nggak dengar saya ngomong apa? Saya sudah sumbat kuping saya pakai tisu supaya nggak denger lagi omongannya Mas Alif. Kiri kanan nih. Nah. Pak, nggak gitu caranya. Copot aja, Pak, copot. Nggak gitu, dicopot aja. Copot.
Mbak. Makin masuk. Aduh. Mbak, tolongin Mbak. Aduh. Aduh. Malah. Pak, sakit banget, Pak. Aduh. Aduh, gimana nih? Gimana nih, Mbak? Saya juga nggak tahu. Aduh. Pelan-pelan tapi. Aduh. Patah. Passwordnya apa? Suami saya. Kasih itu. Ya Allah. Aduh, ada bawa ini nggak? Pingset, buat dapat ketek. Nggak punya. Siapa yang punya? Minggir. Up. Terima kasih, Ma. Insya Allah masih ada kesempatan mereka untuk berdamai. Jadi gini Mbak Natasha, sebelum klien kita pada datang, saya mau menjelaskan sesuatu. Kenapa mediasi yang saya pindahin ke kantin ini biar suasananya itu lebih rileks, nggak tegang. Kan Mbak lihat sendiri tadi Mas Karyo, Mbak Vera udah mulai udah mulai jengah rasanya, udah mulai panas. Kalau Mbak Natasha mau pesan minuman atau makan, boleh silakan. Nanti saya yang bayar. Thanks. Saya cuma mau proses mediasi Pak Karyo dan Bu Vera itu dipersingkat. Jadi kita tuh nggak buang-buang waktu, pikiran, tenaga gitu loh. Oke. Karena saya yakin klien saya tetap akan bercerai. Sepintar apapun Anda berusaha membujuk mereka, Mas Alif. Oke, begini. Sebelumnya saya minta maaf. Permintaan dari Mbak Natasha ini terpaksa saya tolak. Karena sebagai moderator, saya harus tetap menjalankan tugas saya untuk memediasi. Dan itu adalah perintah dari pengadilan. Jadi tolong sekali Mbak Natasha jangan malah mendorong kliennya malah untuk bercerai. Ya Mbak? Kita harus mengutamakan yang terbaik biar mereka bisa rujuk, bisa damai. Mohon maaf semua. Saya butuh es batu nih kayaknya sekarang ya. Es batunya, satu kerap. Biasa ya. Oke, siap. Alright. Udah hari. Nur, Iya, Pak. saya mau bayar catering buat 1 bulan ya. Siap, Pak. Oke, Pak. Usman ya. Oke, Pak. Makasih ya. Aman. Oke, apaan? Nur. Lu bisa diam dulu nggak? Sabar gitu loh. Gue tuh satu-satu datangnya susah tuh nggak? Gue tuh bukan Bamba Watak. Berarti nggak sih, Wildan? Itu yang catering Wildan sebulan dulu ya. Yang kemarin mana? Yang hari ini mana? Nanti tunggu Wildan gajian. Ngutang dulu. Lu pikir gue mbak pinjaman online? Hah? Makan tuh bayar dulu. Waalaikumsalam. Udah dilihat semua ya pesan? Udah semua kan. Nur nggak mungkin membiarkan karyawan kita kelaparan. Wildan juga udah tadi kan ya Wildan ya? Udah semua Mas Alif. Oh iya, by the way Mas Alif, nanti kalau bisa Inaya nggak usah kesini. Biar Wildan aja yang ambil cateringnya ke sana. Bukannya apa-apa Mas Alif. Kasihan Inaya kan perempuan. Perempuan kan makhluk yang lemah. Bolak-balik ke sini capek Mas Alif. Kamu baik banget sih Nur. Iya kan lagi belajar jadi calon mama. Ya udah. Saya teleponin aja dulu ya. No, nggak usah. Itu kan kerjaannya Nur. Mas Alif nggak boleh mengambil hak-hak yang bukan milik Mas Alif. Biar Nur aja telepon ya. Ya udah, jangan lupa dicatat semua ya. Makasih Nur. Sama calon imamku. Mbak Nur. Lagi si Wildun. Mbak Nur. Bisa
bisa pinjam duit dulu? Oh, pinjam uang. Tadi nggak bayar makan, sekarang pinjam uang. Bisa? Oh, bisa pinjam dulu. Bisa gua ketok lu sekarang juga ya, bisa ya? Dasar, nggak modal. Ngapain juga gua telepon si Ina ya? Buang-buang pulsa, minggu WA. Usah kesini. Ya Allah, Nur, muka lu bercahaya banget kayak Marsa Timothy. Kalau begini Mas Ali pasti demen sama lu. Lagi. Ya Allah, mau boncengan sama Mbak Nur sampai deg-degan begini. Nggak ada detaknya. Tuh kan sampai keliru. Minta kancing kali ya buat Mas Ali. Mbak Nur. Ayo kita berangkat. Ayo berangkat kemana sih? Lu ngapain bawa jaket sama helm begitu? Lupa. Kan Wildan mau ngambil catering ke rumah temannya Mas Alif. Iya, mau ngambil catering. Tapi ngapa helmnya 2 begitu? Lu kagak cukup pakai helm 1 doang? Wildan bawa helm 2 untuk kita. Kita? Lu aja sama keluarga yang tatoan sono. Ngajak-ngajak gua lagi. Inces nggak bisa ninggalin kantor, apalagi ninggalin Mas Alif. Nah kalau dia kedinginan, siapa yang meluk? Nur. Ngapa bengong? Lu ambil catering. Kalau lu sampai telat temen kita kelaparan, lu kena SP mau? Idih, masa cuma telat ngambil catering kena SP dari kantor? Bukan dari kantor, dari gua. Berangkat gak lu sekarang? Iya, ini mau jalan. Lu pakai dulu itu helm tuh, pakai. Lagi, pakai lagi. Bagus. Ganggu aja sih. Saya nggak kenal, Pak. Dia minjem duit kapan laginya ke saya sih? Saya kagak kenal sama Agus Priyono. Saya kan sama Agus Harimurti Yudhoyono. Mas Alifnya ada? Sibuk. Oh, ini saya mau nganterin catering soalnya. Nggak tahu. Ya udah, kalau gitu saya tungguin Mas Alif sampai selesai ya, Mbak. Nggak perlu. Tinggal aja. Ini sih ribet amat. Terus ini cateringnya gimana? Emang nggak baca ya WA dari saya? WA. Astagfirullahaladzim. Mbak, aduh maaf ya, nggak kebaca. Tadi saya buru-buru pergi ke sini. Yang ngedein ngasih catering ke situ siapa sih? Mas Alif. Terus perasaan Mbak gimana sama dia? Perasaan waktu dapat tawaran catering. Ya pasti seneng lah, Mbak. Bukan. Maksudnya perasaan Mbak ke Mas Alif. Mbak ini nanyanya ada-ada aja. Aneh pertanyaannya. Ini saya siapin dulu ya cateringnya, takutnya terlambat, Mbak. Sok cantik, mentang-mentang cantik. Gue aja yang nggak cantik biasa aja. Gimana Mas Karim? Pokoknya saya akan tetap menceraikan kamu, Vera, selama status profil di Facebooknya belum diganti. Ingat itu. Astaga, kan udah berkali-kali dibilang kalau aku itu lupa password akun Facebook aku. Gimana bisa diganti? Ngeyel nih orang. Nah, itu kan bisa-bisa kamu aja. Bisa-bisa gimana? Hello, aku bikin akun Facebook itu jauh sebelum kenal kamu ya. Long time ago, bro. Jadi sekarang ini bener-bener lupa. Kemungkinannya ada 2. Dia memang lupa atau memang sengaja nggak mau diganti karena mungkin memang ingin bercerai juga sebenarnya, Pak. Mbak Natasha, Mas, tolong jangan memperkeruh suasana. Oh enggak. Mbak Vera, Mas Karyo, kita bertemu di sini itu untuk mencari solusi, mencari jalan tengah. Mencari apapun caranya, segala kemungkinan yang terbaik agar bisa berdamai. Bukan malah saling menyalahkan seperti ini. Gini deh, daripada kita tambah pusing, tambah mumet gitu. Mending kita break dulu sebentar mediasinya, ya. Biar hati kita juga adem, biar hati kita juga tenang, pikiran kita juga jernih gitu. Apalagi kan sekarang sudah mau masuk. Oh,
udah mau masuk waktu zuhur. Jadi kalau ada yang mau sholat bisa sholat dulu atau mau makan siang silakan. Mungkin Mbak Vera atau Mas Karyo kalau mau makan makanan yang sederhana bisa cobain menu di kantin ini. Mbak Natasha juga mungkin boleh. Maaf, Mbak Natasha nggak bisa makan sembarangan. Lagian saya udah reservasi restoran internasional di dekat sini, Mas. Oh ya maaf, memang menu-menu makanan di sini nggak terlalu istimewa. Itu cuma ya inisiatif saya aja nawarin Mbak Natasha. Nggak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya saya memang udah minta tolong asisten saya ini untuk reservasi di restoran sama Pak Karyo. Karena saya juga nggak mau mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Kasih tawarannya Mas Alif ya. Sama-sama. Mari Pak Karyo. Restoran internasional. Mbak Vera, maaf saya tinggal sebentar. Saya ada urusan dulu sebentar di dalam. Nay, kok kamu yang nganter cateringnya sendiri? Loh, bukan tadi Wildan yang mau ngambil? Hah? Tanya aja sama orangnya langsung, Mas. Iya, Mas Alif tadi teh Naya nggak baca WhatsApp dari Mbak Nur, makanya Naya nganter ke sini. Oh, iya. Ya udah nggak apa-apa. Udah terlanjur datang juga kan? Nggak apa-apa. Makasih ya, Nay. Nggak usah bilang makasih ya tuh Mas. Ini teh emang udah tanggung jawabnya Naya untuk nganterin catering. Terus catering yang buat Mas Alif mana? Yang ini. Bentar. Kok kalau buat Mas Alif tempatnya spesial banget sih? Maksudnya apa ya? Enggak, ini teh boxnya pada habis di rumah, jadi pakai yang ada aja. Pakai yang ini. Cuma wadahnya aja yang beda, isinya sama. Mas Alif, yuk mamam siang sama aku. Makasih ya, Nay. Iya, sama-sama. Mas Alif, boleh nggak kita bicara berdua aja? Kan mumpung suami saya juga lagi makan siang sama Mbak Natasha. Di tempat yang tadi aja Mas Alif. Mumet pala saya kok di sini. Bisa ya? Sekarang? Oke, boleh. Tapi saya bawa makanan sendiri ya. Gak enak soalnya dibawain. Oh, iya. Saya ganti dulu, Nay. Si boxnya nggak lebih ya? Mbak Nur, saya nganterin cateringnya ya buat yang lain. Permisi. Mbak Nur, tadi saya udah kesono ke rumah Mbak Inaya. Tapi Mbak Inayanya... Ini nih. Ini biang keroknya nih. Udah terlambat, kagak usah. Ya udah deh kalau begitu. Cateringnya Wildan mana Mbak Nur? Gak ada, belum gue catat. Makan tuh tangan lu sendiri. Kerja doang makanya kagak. Tipes dah. Gini Mas Alif, saya nggak tahu harus pakai cara apa lagi untuk mengingat password akun Facebook saya. Bingung saya. Iya. Sabar Mbak Vera. Pokoknya Mbak Vera jangan pernah berhenti berusaha. Ikhtiar terus. Insya Allah akan ada jalan keluar. Nah, Mbak Vera. Ya. Waktu itu Mbak Vera pernah bilang kalau Mbak Vera itu buat akun Facebooknya itu sebelum menikah dengan Mas Aryo, gitu? Iya betul. Ini saya mohon maaf ya Mbak Vera. Apa mungkin gitu password Facebooknya Mbak Vera itu dari nama mantan pacarnya Mbak Vera? Maaf loh Mbak Vera. Oh iya, tapi mungkin aja Mas. Sebentar ya. Bisa dicoba. Iya. Nah, ini Rizky bilang
Serem ya? Ini Mas Alif. Maaf loh, Mbak. Gak apa-apa. Saya ada tisu juga kok. Wah, nggak bisa ini Mas. Ternyata salah passwordnya, bukan namanya Rizky Bilar. Atau mungkin Mbak Vera punya pacar lebih dari satu dulu. Jadi iya sih. Selain nama yang itu mungkin ada lagi yang lain. Coba ya, saya coba lagi. Vino G. Bastian. Mbak Vera ini nama mantannya keren-keren semua ya, Mbak. Pacaran sama artis gimana tuh rasanya? Terus terkenal lagi ya. Tapi itu kan hanya namanya aja. Yang sama itu namanya aja. Tapi ini Vino G. Bastian juga bukan Mas. Orangnya juga udah nikah. Iya. Saya kegocek. Iya. Aduh, mungkin memang nasib saya nih, Mas Alif, harus diceraikan sama Mas Karyo hanya gara-gara masalah sepele seperti ini. Astagfirullah. Mbak Vera, omongan kita itu bisa jadi doa. Kalau nanti omongan Mbak Vera itu dijawab sama Allah gimana? Mau berserah sama Mas Karyo? Ya, masa saya berdoa untuk keburukan saya sendiri? Ya nggak mau dong. Makanya Mbak Vera, dalam berharap itu kita harus berharap yang positif, yang baik-baik aja. Jangan lupa berdoanya jangan putus. Dan kalau boleh, ini bagusnya nih. Kita bangun di sepertiga malam, kita doa, kita sholat tahajud. Insya Allah Allah akan dengar. Allah itu maha penyayang Mbak Vera. Jadi curhatnya itu ya sama Allah, jangan sama makhluknya. Tapi kan Mas Alif manusia. Kebetulan saya mediator. Oh iya, mediator kasus ya. Udah baru aja, Bu. Ibu teh pengen tahu gimana pendapatnya teman-temannya Alif tentang catering kita. Alhamdulillah sih baik, Bu. Katanya enak makanan kita. Alhamdulillah. Kalau gitu, kamu sekarang harus tahu bagaimana pendapat mereka, kurangnya apa. Kan tiap orang itu beda-beda ya seleranya. Biar awet pesen catering sama kita tuh. Iya ya, Bu. Ya udah tuh. Nanti Nay tanyain ke Mas Alif ya. Tapi kayaknya besok aja kalau malam kayak gini takutnya Mas Alif udah capek, udah tidur, udah istirahat. Takut ganggu, apa deg-degan? Merese. Ya udah tuh, kamu WA aja. Kalau nggak dibales berarti udah tidur. Kalau nggak kan besok bisa dibaca. Iya sih. Ya udah tuh. Ya ibu pergi dulu, Bu. Ya ampun. Kamu tuh. Ya udah ibu pergi ya. Chat langsung. Ya. Memang ribet urusannya kalau lupa password. Tanya sama siapa ya? Sinyal ini. Mas Pak, ngerti nggak dia? Langsung dibalas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Alif. Gimana? Itu enak makanan cateringnya? Alhamdulillah nggak ada yang komplain, semuanya suka. Malah teman-temannya Mas Alif bingung. Kenapa bingung? Ya bingung lah, naik masakannya enak, tapi harganya tuh murah. Mas Alif teh bisa aja. Pasti Mas Alif teh bohong ya. Biasanya seneng gitu. Bener, masa bohong sih? Kalau bohong dosa lah Mas Alif. Alhamdulillah tuh kalau pada suka. Atur nuhunnya Mas Alif. Udah ngenalin cateringnya naik ke temen-temennya Mas Alif. Sama-sama, tapi kan ya Mas Alif cuma bantu promosi kecil-kecilan aja, cuma sedikit. Selebihnya kan ikhtiar kamu sendiri, Nay. Mas Alif lagi ngapain? Ini nih, Nay. Aku tuh lagi coba cari cara untuk membuka Facebook yang lupa passwordnya. Kamu ngerti nggak ya? Oh, itu mah gampang. Jadi Mas Alif lihat kan di situ ada tulisan lupa password. Nah itu diklik aja, nanti diisi emailnya. Nanti Facebooknya ngirimin password ke email, tinggal diisi gitu. Nah kode yang baru itu. Ini masalahnya, kliennya Mas Alif itu juga lupa password emailnya. Jadi ribet deh. Atau begitu mah susah Mas kalau lupa dua-duanya. Pasti lagi telepon sama Inaya. Kagak boleh diterusin. Tapi gua akanya gimana ya? Sakit kaki nggak mungkin. Ini nih. Aduh, Alep. Ampun, mati dah gua, Alep. Nenek bener. Alep. Aduh, tidur pulas amat sih. Apaan sih, Be? Apaan sih ini? Sini gua dulu, cepetan. Aduh. Bentar ya, Nay. Lama amat sih. Kenapa jangan gas mulu? Sakit kan gigi. Nih, minum. Langsung bobo, ya. Ini aneh tapi nyata. Kan gua baru sakit baru. Kok ini obat udah ada? Oh jadi gitu. Ya oke, udah deh. Mas Alif cobain dulu ya, Nay ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, udah. Makasih, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai mana progres kasus perceraian yang kamu tangani? Masih lanjut proses mediasi, tapi istrinya Pak Karyo belum bisa memenuhi tuntutan. Jadi chance-nya Pak Karyo untuk menangin gugatan itu masih sangat besar, Pak. Bapak percaya kamu pasti sukses. Tapi ada satu hal yang Papa kurang setuju. Soal apa? Cara kamu menghadapi Andre. Kamu nggak pernah kasih kesempatan dia untuk gabung dengan tim kamu. Dia itu kan bisa mengamati cara kerja aku tanpa ganggu kan ya, Pak? Dia tuh ngadu apa sih sama Papa? Oh, nggak ngadu. Cuma dia lapor karena Papa yang minta. Apa karena almarhum papanya Andre salah satu pendiri firma hukum ini, makanya Papa selalu mengistimewakan dia? Nggak diistimewakan, nggak. Papa cuma minta kamu jangan terlalu keras sama Andre, ya. Mamamu, kamu yang jawab. Papa nggak mau dituduh maksa kamu kerja sampai malam, ya. Nanti aku telepon. Nanti.
siapa ya? Isi. Oh ya, Selamat malam, Bang. selamat malam. Gitu. Mas Alifnya ada, Bang? Alif, Iya. ada. Oh, ini pasti abangnya Mas Alif. Jangan bilang gitu, rasanya nggak enak. Perlu mah Alif. Iya, Bang. Sebentar saya panggil dia ya. Iya. Mungkin dia masih tidur kali. Oh, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alif! Alif! Ya apa sih, Be, teriak-teriak mulu ya? Tidur tuh anak muda sini! Ada apa sih? Ada cewek nanya dulu. Lah, cewek? Ngapain mama lu ketemu cewek? Nanya. Gue Lilis bukan? Mana gue tahu nanya gue samperin gue sembarangan. Allah, temenan lu. Aduh, nafsu banget sih pengen keluar. Lu kayak anak PPD. Pintu bareng. Mas Alif. Iya. Maaf nih, Mas, ganggu malam-malam nih. Nggak apa-apa, Mbak Vera. Silakan. Iya, iya. Ini itu. Be, mau ngapain? Bilangin dia suruh duduk. Ya. Kalau ada perempuan cek ombak melulu. Duduk, Mbak. Iya. Apaan sih, Mbak Be? Apa sih lu kayak copet kayak pegangnya? Apaan? Itu perempuan siapa? Maksudnya ngapain kemarin nanyain lu? Masih amat sih, itu klien Alif. Klien tau gak? Ngerti gak klien? Gua kagak ngerti klien tuh apa. Orang yang sekerjaan ke Alif. Dia mau cerai sama suaminya. Nah, Alif lagi berusaha nih ngedamain, ngerujukin. Lu bicara sama lakinya? Berarti janda dong. Janda aja, langsung rapi-rapi deh. Ya kan boleh gua ngomong janda. Beh, Hah? temenin Alif ya ngobrol depannya. Lu yang nongkrong gua? Ayo ngobrol, Mbak Be temenin. Biar kagak jadi fitnah soalnya. Ya kagak enak kalau ngobrol bertiga begitu mah. Lu, gua biar ketahuan. Kayaknya mendingan gua kali ya. Lah ada tamu juga, bukan diganti baju yang beneran juga. Bajunya emang kagak ada. Ah, cerewet banget lu kalau gajian pernah bagi gua. Nah, tuh. Natasha. Jadi kapan mulai sidang perjalanan lagi? Segera, karena besok itu rencananya proses mediasi terakhir dan sampai terakhir nggak ada tanda-tanda dari klien kita mau berdamai. Ya, tapi setahu Papa, Alif itu selalu punya cara untuk mendamaikan klien kita. Nggak akan selama aku jadi pengacaranya. Alasan-alasan untuk menggugat cerai sudah terpenuhi semua. Kamu nih ngotot, keras kepala, optimis. Persis seperti Papa ketika Papa mulai jadi pengacara dulu. Pulang yuk, Mama. Ayo. Halo, iya Pak Karya, ada apa? Vera dari tadi siang nggak ada di rumah. Oh bagus dong. Loh, kok malah bagus? Maksudnya itu akan saya catat untuk jadi poin untuk menguatkan gugatan cerai Pak Karyo. Tapi Mbak, saya masih tetap nggak suka kalau dia pergi-pergi tanpa izin. Selama masih belum sah cerai dengan saya. Ya udah. Oke, nanti kita cari tahu dia kemana ya. Terima kasih Mbak. Oke Pak. Papa dengar sendiri kan, gak ada alasan Karyo dan Vera gak jadi bercerai. Aduh, Mbak Vera. Jadi sebenarnya Mbak Vera malam-malam kesini tuh ada keperluan apa ya, Mbak? Ini Mas, saya udah ingat password akun Facebook saya. Alhamdulillah. Tapi Mbak Vera kan bisa kabarin lewat telepon daripada jauh-jauh datang ke sini. Iya ya, ini mungkin karena saya kalut Mas. Saya malah takut jadi ada masalah lain gitu yang. Excited ya Mbak Vera. Iya, jadinya saya takut nanti kan si Mas itu takut itu, ya gitu deh. Ya udah ya Mbak Vera. Saya bikin minum dulu ya Mbak Vera. Oh iya. Ya boleh temenin. Ya udah lu pindah sana ke air. Aduh. Itu Haji Mali ngapain? Waduh, sama cewek lagi. Bilangin yang Lilis.
mati lu. Yes. Aduh. Oh iya, Cermin Vera. Ngapain nih Mbak Galak nelfon malam-malam begini? Assalamualaikum. Halo. Bisa dibantu? Mas Alif? Saya mau nanya, Bu Vera apa ada di sana? Iya, kebetulan lagi dari sini. Kok bisa tahu Mbak Natasha? Oke. Saya cuma mau tanya doang, emang Bu Vera di sana ya? Oh jadi gini, Mbak Vera itu katanya perlu bicara sama saya. Ada hal yang penting mau disampaikan. Ya saya terpaksa terima karena kasihan udah jauh-jauh datang ke sini. Ya oke. Ya oke Mas Alif, gitu aja kok. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Buat apa ya si Mbak Galak nyari tahu Mbak Vera ada di mana? Pasti ada sesuatu nih. Kalau nggak ada yang penting, Bu Vera ngapain ya ke sana? Bismillahirrahmanirrahim. Gorengan Celilis. Memang heboh. Kopinya juga. Kau pikir-pikir kau ganteng, Ijon. Ikut gua. Apaan sih, Bang? Jatuh tuh gorengan gua. Ada orang nggak penting. Ini lebih penting, John. Penting apaan, Bang Oding? Haji Mali lagi berduaan sama cewek di rumahnya. Berdua doang. Muncak lagi ceweknya. Lu mikir dong, dia masih ngapain? Aduh Bang Oding, nggak mungkin. Lu gak percaya, lu tau kan pasti dia ngapain, hah? Bang Oding, Pak Haji Mali deketin cewek tua aja ogah kagak dapet, apalagi cewek muda. Kemarin ya, dia nggodain kucing lewat, kucing yang lengos. Oh, lu gak percaya banget sih. Udah, sekarang buktikan, yuk buktikan. Udah soalnya kita buktiin. Makan gorengan dulu aja. Jangan tambahkan lagi, dia jatuh lagi dulu. Inggris. Kok Inggris nggak nanya? Haji Mali ngapain berdua sama cewek? Lah, mau ngapain? Itu kan bukan urusan Nilis. Itu bukan urusan, kan kita tetangga. Takutnya dia nggak buat macam-macam gimana? Maksiat. Ya udah sih, Celis kagak mau ikutan campur, ngapain? Kita gerebek, ikut saya, kita gerebek Haji Mali. Kita gerebek Haji Mali. Ayo. Ditinggal atau ini begini? Itu katanya ke rumah Pak Haji. Ada perempuan muda gitu kan di rumahnya. Perempuan muda? Mungkin kliennya Mas Alif kali, Bu. Tapi kenapa ya datangnya malam-malam gini? Kamu itu mah curiga atau duga-duga? Udah deh, kita nggak usah ikut-ikutan kayak mereka. Maaf ya, saya mau rapin burung dulu ya. Oh, kenapa enggak adiknya aja suruh rapiin burung? Adik saya nggak biasa. Oh gitu. Maaf ya, Iya. repotin. Itu. Hati-hati. Kenapa sih Bang? Oh, lu lihat. Aduh, lu bener-bener ya Bang Odading. Odeng! Dading. Jadi tadi gorengan gue jatuh. Lu cuma pengen gue nonton itu burung kakak tua ngobrol sama anak muda. Gimana sih? Udah jelas itu berdua itu. Lu tahu sama ngapain kan? Lu kan nggak tahu si Haji Mali aja lo. Apa spesialnya Bang? Biarin aja Pak Haji Mali ngobrol sama itu cewek. Kalau dia ngobrol sama kambing baru aneh. Masa bisa aja dia cuma buat mesum.
Maksudlah, Pe? Ya bisa aja kan, dia bikin kampung kotor, lu mau? Emang kampung ini tempat sampah apa kotor? Enggak, aduh gimana sih? Maksudku tuh, dia tuh bermaksiat. Wah, lu harus positive thinking, Bang. Aku boleh gitu. Lu kayak nggak tahu Jimali aja sih, hah? Sejak kapan dia punya cewek? Permisi bang, mau numpang ke toilet? Oh boleh. Di dalam kan? Langsung aja ke sana, ya. Ntar ada icon kanan kiri, ada tanda panah. Itu toiletnya? Oh, komplek itu. Oh iya, Iya. masuk sini kan? Iya. Set orang badan. Ya lu. Mandi lu. Siap Pak. Ya. Ya, burung buat nih bang, ya. Aduh. Burung terlepas. Aduh. Belum masuk. Tuh, belum masuk. Ini kunci. Tuh. Wah. Terus ngapain? Hah? Bisa aja di dalam mereka main bulu tangkis, Bang. Kita masuk gimana lo? Emang ganggang? Lu tahu sih, orang cewek sama cowok udah masuk ke dalam. Indah Hoy. Yoi. Indah Hoy. Oh, Indah Hoy. Hoy. Oh, Indah Hoy. Indah Hoy. Wah, gawat dong, Bang. Tahu kan Haji Malik udah nyampe dalam. Berarti kalau mereka berdua di dalam kamar lu, gitu ya, Bang? Iya. Oh, berarti Indah Hoy. Salim ini. Astagfirullahaladzim, pintu kenapa ditutup? Pintu kenapa ditutup? Burung gabet lepas tuh. Pakainya burung tuh dibalut, mereka kemana-mana ya gimana sih? Lepas mulu. Ini anak bukan burung yang ini. Yang mana? Tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, baru tahu dah ya burung lepas. Bentar. Mau ngapain? Cari cara buat nangkep tuh lah. Ya. Pakai sapu. Jangan pakai sapu, mati. Terus diapain lo? Ya, pakai tangan. Tuh. Itu copot. Sini perempuan bukan orang ngapain sih? Emang gue sering aja apa? Maaf ya. Nggak apa-apa. Mbak Besa ini dulunya model baju-baju pantai. Oh nggak apa-apa, untung aja pakai nana handbag. Pakai nggak? Ambilin. Udah buka kan sudah. Buka deh, buruan yuk. Aduh. Kata burung gue tuh kesian itu burung kesayangan gua. Ini kaki. Ya ampun. Makanya copot dari tadi. Mana sih? Masa bapak dikurungin? Alif. Bukan. Nah, bagus, terima kasih sayang. Simpan. Satu-satunya kesayangan Mbak Vera, Iya. Mbak Vera ya? Oh nggak apa-apa. Nih, Mbak Besa saya. Ini terus gimana dong, Bang? Ini kita gerbek lah. Gerbek. Keluar sendirian ya, Bang. Ya, kita nontonnya dari sini. Cuma gua doang. Lu kan warga sini. Nih, semua warga juga nih. Yuk kita bersama-sama. Jadi kita gerbek yuk. Kita nonton Indah Hoy. Yuk, ayo Bang. Yuk. Assalamualaikum. Tuh. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sekario. Suaminya Mbak. Sekario. Ternyata jelas. Besok saya semakin yakin untuk menceraikan istri saya. Tuh kan? Jadi Haji Malik bawa bininya orang tuh. Hah? Pak, emang Bapak pikir aku di sini tuh ngapain? Udah mah, kamu nggak usah berkelit. Mas Karyo. Mas Karyo salah paham. Mbak Vera ini kesini, dia tuh mau Selingkuh kan? Nggak usah pura-pura baik deh. Saya tahu kamu buaya. Ya, malah memanfaatkan kondisi rumah tangga orang yang sedang bermasalah. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminzalik. Mas Karyo salah paham. Kejadian itu gak kayak seperti itu, Mas Karyo. Kamu perlu saya ajar biar kamu ngaku. Kenapa? Mau main keroyok? Itu anak gua ada apaan? Kenapa? Salah apa anak gua?
Rasain lu. Ketahuan sama lakinya. Udah Be. Ini salah paham doang kok, Be. Papi jangan emosi ya. Mah orang main pukul begitu, duluan tahu gua siapa kali? Kalau kalian beli, saya borong. Ya kalau dagangannya ada, kalau kagak apa yang mau borong? Dia nggak bisa, nggak puas cabe kali. Sabar. Ma, besok adalah hari terakhir kita sebagai suami istri. Saya semakin yakin memisahkan kamu. Loh, Pak, Papa jangan berpikir yang enggak. Udah. Pak, Mas Karyo. Pak. Dengerin Mas Karyo. Ya, sabar. Cekek. Ini megang ini. Sabar dong. Udah pusing kan nih. Sadar gua makan loh. Sabar, banget ya. Mas Alif sama Bapak, ini saya benar-benar minta maaf. Ini gara-gara saya jadi semua masalahnya jadi bertambah ya. Makanya Mbak Vera sebaiknya sekarang pulang dulu. Besok kita selesaikan di kantor, ya Mbak Vera ya. Aduh ya, terima kasih. Coba, mari Pak, permisi ya Mas Alif ya, permisi. Sabar Pak. Atau ada dua kali. Ya, gua makan mentah-mentah loh. Nah, aja lo. Alif, kok gua sendiri, Lip? Bapak iseng nih. Ayo maju kalau berani. Lip! Lip! Wow! Asa provokator lu banget. Udah buat. Indahoy, makan tuh Indahoy. Jadi Indahoy. Indahoy. Direk lu. Kelakuan si Bang Oding. Lagi nikmatin gorengan juga. Masih mau lagi nih berdua? Udah sini. Kopinya mau lagi nambah? Neng, ini bener Neng. Tadi kalau Neng lihat, itu jelas Haji Mali itu lagi sama cewek berduaan di kamar. Kang, mau ngapain laporan ke saya? Bukan urusan saya. Saya juga tuh nggak ngelihat sendiri, takut seuzon. Tapi bener kok, tanya aja dia ngeliat juga kok tadi. Iya kan sama cewek tadi kan? Ini ya, kamu mau nggak? Ini ada cerita seru banget nih. Untuk gosip paling baru, Haji Mali lagi sama cewek berduaan di rumahnya. Udah deh, ngapain sih ngasih gosip kayak begitu ke anak saya? Emang iya kok, ini buktinya aja nih saksinya. Nih, dia ngeliat kok tadi. Bang, ini abang punya gorengan nih bang. Ya, punya gorengannya bang. Lebih renyah, tau nggak? Nah ya, ini Kang Oding belum selesai ceritanya. Ini gosip baru ini. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Berikanlah hasil yang terbaik untuk kasus yang sedang hamba jalani. Lapangkanlah hati orang-orang yang digelapkan oleh nafsu dan amarah ya Allah. Alep. Tidur apa mana? Berikanlah ya Allah keikhlasan dalam hati hamba untuk menerima semua kehendak-Mu. Tidak lupa ya Allah, saya mohon kepada-Mu setiap hari agar Kau mengizinkan hamba untuk bertemu dengan ibu hamba ya Allah, untuk hamba dapat bersujud di kakinya walau hanya satu kali ya Allah. Ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Gara-gara gue bercerai begini pun, anak gue bisa doain begitu. Emang gue yang salah sih. Tapi gimana ya, namanya jodoh kan aturan Allah. Gue pengen kembali lagi, kalau ini gue nggak mau gimana. Mudah-mudahan doa gue dikabul. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Anak saya bisa doain saya tuh. Saya kira anak saya tidur, nggak tahu lagi doa. Gue balik lagi, bini gue apa ya? Bini gue mau nggak dibalikin? Kalau dia mau,
Kalau kagak, gimana? Masa iya sih udah tua bini gua, laku nggak mungkin. Gimana ya? Balik pejangan ya. Ntar aja dah. Biar aku tidur lagi dah. Lid, gua menangis, Lid. Jadi saya hanya mengurutkan proses dari awal hingga saat ini. Dan saya yakin kalau klien saya akan tetap bercerai. Begini ya Mbak ya, yang berhak untuk memisahkan pasangan suami istri itu bukan kami. Itu wewenang Tuhan. Kami di sini hanya menjalankan sesuai dengan prosedur undang-undang dan ketentuan agama. Itu aja. Ya, saya cuma bicara bahasa sederhananya aja, Pak. Jangan sampai salah sangka maksudnya. Jadi kapan pihak kami bisa mendapat jadwal untuk sidang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Usman. Ya Halif. Sepertinya klien Mbak Natasha ini tidak akan sampai pada tahap gugatan perceraian. Maksudnya Mas Alif? Ya karena saya punya bukti bahwa Mbak Vera telah berhasil mengganti status Facebooknya dari single menjadi menikah dengan Mas Karim. Itu menjadi sebuah fakta baru bahwa Mbak Vera ini tidak bersalah. Karena begitu dia tahu passwordnya, dia langsung mengganti statusnya. Itu juga menandakan bahwa Mbak Vera ini masih sangat mencintai dan menghargai suaminya. Alhamdulillah. Ya, itu kabar yang baik ya. Artinya tuntutan Pak Karyo sudah mencapai harapan ya Pak ya. Pak, kan semua keinginan Papa udah Mama penuhi. Beberapa hari ini Mama selalu bangun di 2/3 malam. Sepertiga? Oh iya, maksudnya di 1/3 malam. Dan Mama minta pertolongan dari Allah. Dan Alhamdulillah, Mama ingat semua passwordnya, Pak. Subhanallah. Ini cuma akal-akalan Bu Vera ya supaya klien saya nggak jadi menceraikan. Mbak Natasha, jangan suzon dulu. Coba dicek handphonenya, bisa dilihat status Facebooknya Mbak Vera. Emang apaan passwordnya? Password Facebooknya Mbak Vera itu nama anjing. Kok ngeliatnya ke saya? Bukan. Kucing. Maksud saya nama kucing peliharaan Mbak Vera. Iya. Maaf, Mas Freddy. Astaga, pantesan dia lupa. Kucing piarannya kan banyak banget. Iya, banyak sekali. Sekarang giliran Papa. Gimana? Mama minta bukti dari janji Papa. Bismillah. Saya akan mencabut gugatan cerai saya. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu selamat. Selamat sekali. Iya. Selamat. Aduh Mas Arif, makasih ya. Maaf, bukan murid. Oh iya, lupa. Kalau begitu, Pak Usman, saya mohon pamit. Terima kasih ya. Dia pada bengong. Ayo, Mah. Ayo. Mas Karyo. Permisi, Mas Arif. Ya. Kami berdua mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya. Dan saya juga minta maaf karena sempat seuzon sama Mas Halif. Gak apa-apa Mas, gak apa-apa. Itu memang risiko saya sebagai mediator. Kadang suka ada salah paham. Oh ya, ini Mas Halif, ungkapan terima kasih dari kami berdua. Jangan. Nggak boleh. Lagian saya sudah dapat gaji resmi kok dari kantor. Iya, kita tahu Mas Alif udah dapat gaji resmi. Tapi kan kita juga tahu kalau honornya Mas Alif itu nggak sebesar honornya si Mbak Natasha. Udah, ambil aja, kita ikhlas. Tapi alhamdulillah cukup.
uang memang penting, tapi ada yang jauh lebih penting dari itu. Saya bisa mendamaikan Mbak Vera dan Mas Karyo, itu sesuatu yang luar biasa. Bikin hati saya damai, itu goal saya loh. Oke, baiklah kalau gitu. Kami berdua pamit. Oke, Mas Alif. Terima kasih banyak. Oke, Ma. Iya. Ma ya. Iya. Mas Alif, saya mau bilang terima kasih. Kalau Mas Alif itu nggak bilang ke suami saya kalau password Facebook saya itu adalah nama mantan pacar saya waktu SMA. Makasih Mas Alif udah mau berbohong, makasih ya. Ya semoga kebohongan saya dimaafin oleh Allah. Amin. Dan niatnya cuma satu sih Mbak. Iya. Biar Mbak Vera dan Mas Karyo bisa langgeng terus. Amin. Bisa damai terus. Amin, amin. Terima kasih ya Mas Alif. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Iya, makasih ya. Let's go, baby. Oke. Sekolah jauh-jauh ke luar negeri, kalah sama orang kayak Alif. Gila. Udah malam nih, kita pulang yuk. Enggak deh. Saya lagi mau merayakan kekalahan pertama saya sepanjang karir. Ya udah kalau gitu aku pulang duluan ya. Oke, udah Mbak. Aku pikir aku bakal dapat pelajaran dari kamu. Nggak taunya aku salah milih mentor. Aduh, maunya apa sih Mbak? Aku galak banget. Hah? Kok seneng banget, nafsu banget mau cerain orang? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Alhamdulillah. Banget sih orang. So filosofis. Emang semua orang yang mau bercerai itu harus gagal bercerai? Coba kamu panggil atasnya sekarang. Baik, Pak. Papa pasti kecewa. Permisi, Mbak. Maaf,
Kenapa, Dodo? Mbak ditunggu Bapak di mobil. Katanya mau diajak pulang bareng, Mbak. Bapak nungguin saya? Iya, Mbak. Iya, sebentar saya tunggu. Permisi, Mbak. Diceramain pasti.